Dr. Oki Pratama menangis saat membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gledis. Dalam penjelasannya melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga, Dr. Oki Pratama menegaskan bahwa dirinya hanya berperan sebagai perantara dalam komunikasi antara Reza Gledis dan Nikita Mirzani. Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa Dr. Oki berusaha menjembatani silaturahmi antara Reza Gledis dan Nikita Mirzani. Dr. Oki tampak emosional saat mengurai ceritanya. Sunan Kalijaga juga menegaskan bahwa Dr. Oki tidak menerima uang dari Reza Gledis yang diberikan kepada Nikita Mirzani. Menurut Sunan Kalijaga, Dr. Oki hanya berada di posisi yang salah. Dengan penjelasan ini, Dr. Oki berharap agar masyarakat dapat memahami perannya yang sebenarnya dalam kasus ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini ya, ini tuh bukan chat pemerasan, tapi ini tuh ditawarin duit. Lo baca aja sendiri, kakak mau berapa dari aku, katanya gitu. Ya udah jawab aja jeplak gitu kan, 15M. Biar apa? Biar nggak dikasih dan dia bisa tetap speak up gitu. Jujur gue tuh bener-bener heran sama netizen yang punya pemikiran kekeh gitu. Bisa nggak sih logika lo pada dipakai gitu? Ini tuh bukan asal jeplak tahu, tapi maksa. Pas si Daviena dimintain uang 15M itu bilang nggak punya, malah disuruh nyicil dong, atau enggak jual aja Ferrarinya katanya. Jujur gue sebelum ada acara meras-meras ini mencuat, gue tuh bener-bener ngedukung banget siapapun yang speak up soal skincare yang overclaim. Tapi pas tahu ada kayak gini, jujur gue nggak mau support lagi. Karena menurut gue mereka tuh nggak ada bedanya, 11-12 jatuhnya. Pedagang dapat duit dari customer dengan cara overclaim. Yang speak up dapat duit dengan cara merasi yang overclaim. Jadi judulnya mereka tuh sama aja mafia, cuman beda cara. Nah, netizen yang huru-hara dapat apa? Dapat begonya. Buat kalian-kalian pendukungnya Nick Mir, kalau misalkan ada opsi untuk mengganti posisi Nick Mir yang saat ini sedang ditahan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang diduga pemerasan, ada 2 orang yang kira-kira pantas untuk menggantikan Nick Mir selama ditahan. Kira-kira kalian pilih mana? Dr. O ataukah dokter fiktif? Nick Mir keluar dari tahanan diganti dengan Dr. O, atau Nick Mir keluar dari tahanan diganti dengan dokter fiktif. Ayo guys, kalian pendukungnya kira-kira mau ditukar sama siapa posisi Nick Mir yang sedang ditahan? Dr. O atau dokter fiktif, agar Nick Mir bisa keluar dari tahanan. Ini terkuak nih guys, satu persatu guys, ya kan? Ini udah ada bocoran chattingan antara si A sama si B gitu kan. Walaupun nih si B itu salah ya, sesalah-salahnya karena menjual skincare overclaim, kenapa juga si A itu malah minta dibayar? Kan jadi yang menjadi korbannya siapa? Yang dapat duitnya siapa? Gila sumpah, speechless. Jadi aku tuh sudah mendengar beberapa statementnya dari Pak Sunan ini ya di Polda Metro Jaya kemarin, yang saat ini dia resmi menjadi lawyer dari Dr. Oki gitu ya. Nah, Pak Sunan ini mengatakan bahwasannya sebelum dia menandatangani surat kuasa untuk sebagai lawyer dari Dr. Oki ya, dia itu katanya sempat mewawancarai Dr. Oki selama kurang lebih 2,5 jam menanyakan terkait dengan peristiwa apa sebenarnya yang terjadi gitu ya. Dan dia mengatakan bahwasannya Dr. Oki itu sambil mengeluarkan air mata sedikit gitu ya, menceritakan ke semua peristiwa yang terjadi, bahwasanya Dr. Oki itu sama sekali tidak ada punya niat buruk lah, kurang lebih seperti itu dikatakan. Dia hanya menjembatani koran-koran yang sedang berseteru seperti itu. Terus dikatakan oleh Pak Sunan ini, dia sudah mengenal Dr. Oki ini kurang 2 tahun ya.
dan dia sangat tahu seperti apa karakter Dr. Oki ini, dan dia yakin Dr. Oki ini adalah orang yang baik. Lebih lanjut lagi disampaikan oleh Pak Sunan ini kalau Dr. Oki itu sebenarnya orangnya orang baik, dia nggak enakan orangnya, dia pengennya itu damai begitu ya, makanya dia mau menjembatani orang-orang yang sedang berseteru seperti itu. Damai lagi ceritanya, untuk damai. Nah, terkait bagaimananya si A dengan si B, ya itu udah bukan jadi urusan dia lagi. Pokoknya ya intinya itu dikatakan oleh Pak Sunan ini kalau Dr. Oki itu orangnya baik ya, cuman dia berada di tempat yang salah, berada di antara orang-orang yang sedang berseteru. Wah, gimana nih menurut kalian? Sebenarnya itu bukan ikut masuk ditahan ya, tapi kan Dokter O sama Dokter R ini kan dalam percakapan teleponnya dia menyebut-nyebut nama NM, dan juga dia kalau nggak salah dengar dia bilang bahwa lihat tuh SS sekarang dia bebas untuk jualan live karena dia deket sama NM, jadi nggak dibongkar gitu. Nah dari sini kan seolah-olah Dokter O ini kan menyarankan Dokter R untuk mendekati NM gitu, supaya produk-produknya dia itu mungkin tidak direview jelek gitu ya. Itu yang aku tangkap ya, kalau salah dikoreksi tolong. Nah, karena ada percakapan antara Dokter O sama Dokter R ini, maka ya mau nggak mau Dokter O ya mungkin dipanggil sebagai saksi atau mungkin dapat memberikan keterangan gitu, karena memang ada percakapan antara dia dan Dokter R itu yang menyebut-nyebut nama NM. Tapi apapun itu ya, semoga Dokter O juga bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, yang sebaik-baiknya. Kalau tidak bersalah ya lepaslah dari segala tuduhan dan jeratan gitu. Tapi kalau memang ada andil, terus juga ada keterkaitan gitu ya, semoga bisa diproses secara hukum yang seadil-adilnya ya buat semuanya, bukan cuma buat Dokter O, Dokter R ataupun NM sendiri ya. Kalau memang NM terbukti secara sah dan meyakinkan, ada alat bukti yang sah memeras, ya silahkan diproses hukum. Kalau Dokter R sendiri juga terbukti bahwa produk-produknya itu ada yang berbahaya, ada yang tidak sesuai, ya harus diproses hukum juga. Atau misalnya Dokter R ini mau menyuap ya, mau membayar, dan si NM tidak terbukti untuk memeras, tapi memang ditawarkan gitu kan. Sebenarnya kalau ditawarkan ya bukan memeras ya, kecuali melakukan pengancaman gitu. Nah, semoga semuanya segera terbuka di pengadilan secara terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang salah ya biarkan salah, yang benar biarkan benar. Gitu aja sih. Itu kalau misalnya cecetannya itu benar, yang 15M itu ya agak lucu sih kalau lu menjadi korban. Jelas-jelas lu sendiri yang chat gitu kan, lu sendiri yang chat gitu, untuk lu nggak disuarain gitu, terus lu ngerasa korban kan. Gila, lucu, emang lucu. Yang harusnya yang datang itu korban skincare overclaim. Lu kalau misalnya ngerasa skincare lu aman-aman aja, lu nggak akan nge-begging sama si Kani kita untuk tutup mulut gitu loh. Aduh, nggak usah munafik deh pada kalian semuanya. Kalau gue bilang, kalian juga kalau misalnya sebagai orang yang vokal banget nih, terus tiba-tiba ada orang, Kak amanin dong Kak, ini gue skincare gue, lu jangan bersuara deh. Atau nggak gini, gue minta tolong deh sama lu jangan bas-bas gue deh, gue transfer deh lu, gue nggak mau ribut, gue transfer lu 10 miliar. Lu pada nggak mau? Munafik dasar, Sinti, sosok nggak mau, sosok nolak. Yang harusnya jadi korban itu korban skincare ya, korban muka, korban overclaim, korban merkuri. Itu yang datang, itu yang jadi korban, bukan si mafia-mafia skincare itu. Bukan si mafia skincare yang minta tolong, aduh aku harus gimana, aku harus ini. Kalau lu ngerasa skincare lu aman-aman aja, lu nggak akan cari orangnya. Udah itu, berarti skincare lu tuh nggak aman. Berarti lu ketar-ketir, takut, bukan nelpon atau bukan berpikir kayak aku nggak mau ribut.
Cuah, bukan nggak mau ribut atau nggak ini, lu takut karena skincare lu dibawa-bawa. Udah itu poinnya, skincare lu tuh ngeri. Kalau ngerasa nggak ada apa-apa, ya ngapain harus transfer sampai puluhan miliar atau 5 miliar atau ratusan juta.